Sejarah asal-usul Kerajaan Singasari. Berdasarkan keterangan dalam Prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singasari adalah Kerajaan Tumapel. Nama Tumapel juga muncul dalam berita Tiongkok dari dinasti Yuan dengan ejaan Tu-ma-pan. Kakawin Negara Kertagama memperjelas jika ibu kota Tumapel bernama Kutaraja ketika pertama kali didirikan pada tahun 1222 Masehi. Silsilah Kerajaan Singasari. Ada dua versi dalam mengidentifikasi sejarah Tumapel atau Singasari, yaitu Paparaton dan Kakawin Negara Kertagama. Versi Paparaton. Dikisahkan dalam Paparaton, Anuspati yang merupakan putra tunggal Amatung dan Kendedes ingin membalas dendam terhadap Ken Arok yang telah membunuh ayahnya. Pada tahun 1247 Masehi, Ken Arok mati di tangan Anuspati yang kemudian berkuasa di Tumapel. Namun, pada tahun 1249 Masehi, Anuspati tewas dihabisi oleh Tosjaya yang tidak lain adalah anak Ken Arok dari Ken Umang. Tosjaya naik singgasana sebagai Raja Tumapel setelah Anuspati tiada, tetapi tahtanya hanya berlangsung singkat. Pada tahun 1250 Masehi, pemerintahannya digulingkan oleh pasukan khusus yang dipimpin oleh Ranggawuni atau yang nantinya dikenal sebagai Wisnuwardana. Wisnuwardana adalah anak dari Anuspati yang melanjutkan lingkaran dendam dalam tahta kerajaan Singasari. Wisnuwardana lantas dinobatkan sebagai raja selanjutnya, sehingga mewariskan kekuasaan kepada putranya yang bernama Kartanegara. Berikut merupakan daftar raja kerajaan Tumapel atau Singasari menurut versi Pararaton. 1. Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwabhumi yang berkuasa pada tahun 1222 Masehi sampai 1247 Masehi. 2. Anuspati yang berkuasa pada tahun 1247 Masehi sampai 1249 Masehi. 3. Tosjaya yang berkuasa pada tahun 1249 Masehi sampai 1250 Masehi. 4. Ranggawuni alias Wisnuwardana yang berkuasa pada tahun 1250 Masehi hingga 1272 Masehi. 5. Kartanegara yang berkuasa pada tahun 1272 Masehi hingga 1292 Masehi. Versi Kakawin Negara Kertagama. Menurut Negara Kertagama, penguasa Tumapel yang mengalahkan Kadiri adalah Sri Ranggah Rajasa Sang Girinata Putra. Ranggah Rajasa memiliki putra bernama Anuspati, yang kemudian bertahta di Tumapel dengan gelar Batara Anuspati. Anuspati digantikan oleh putranya yang bernama Wisnuwardana pada tahun 1248 Masehi dan memerintah hingga 1254 Masehi. Selanjutnya, raja terakhir Tumapel adalah Kartanegara, putra Wisnuwardana yang memimpin hingga meninggal pada tahun 1292 Masehi. Kematiannya sekaligus mengakhiri riwayat kejayaan kerajaan ini, lantaran terjadinya pemberontakan dari dalam. Berikut daftar Raja Tumapel atau Singasari menurut versi Kakawin Negara Kertagama. 1. Sri Ranggah Rajasa Sang Girinata Putra yang berkuasa pada tahun 1222 Masehi hingga 1227 Masehi. 2. Anuspati yang berkuasa pada tahun 1227 Masehi hingga 1248 Masehi. 3. Wisnuwardana yang berkuasa pada tahun 1248 Masehi hingga 1254 Masehi. Yang terakhir, Kartanegara yang berkuasa pada tahun 1254 Masehi hingga 1292 Masehi.
Awal didirikan Kerajaan Singosari. Awal Kerajaan Singosari yaitu 1222 Masehi sampai 1292 Masehi adalah kerajaan yang berdiri di daerah Singosari, Malang. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok setelah ia mengalahkan raja Kediri terakhir yaitu Kertajaya. Adapun sumber sejarah dari Kerajaan Singosari sendiri adalah Prasasti Mula Malurung, Prasasti Singosari, dan Prasasti Wurare. Masa kejayaan Singosari. Masa keemasan Kerajaan Singosari sendiri adalah masa pimpinan Raja Kertanegara yaitu pada tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Aktivitasnya sendiri antara lain adalah melakukan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 sampai 1286. Hal ini tersebut dilakukan guna menguasai kerajaan lain dan melemahkan posisi Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya adalah menguasai Bali 1284 Masehi, menguasai Jawa Barat 1289 Masehi, dan menguasai Pahang dan Tanjung Pura, Kalimantan. Selain itu, aktivitas perekonomian sendiri adalah perdagangan dan pertanian. Masa keruntuhan. Saat masa kejayaan Singosari, Kertajaya melakukan ekspedisi keluar daerah dan juga ketika utusan Mongol datang ia menolak kekuasaan Kubilai Khan. Karena banyak prajurit yang melakukan ekspedisi, hal tersebut membuat lemahnya sistem pertahanan di kerajaan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Jaya Katwang yang melakukan pemberontakan. Jaya Katyang adalah seorang bupati Gelang-Galang yang berhasil membunuh. Wilayah kekuasaan Kerajaan Singosari. Dengan pusat pemerintahan di Jawa bagian timur, wilayah kekuasaan Singosari pada Erta Kartanegara disebut-sebut mencangkup Bali, Jawa Barat, sebagian Kalimantan, bahkan sebagian Sumatera hingga kawasan Selat Malaka. Candi peninggalan Kerajaan Singosari. 1. Candi Singosari. Candi berbentuk bujur sangkar ini terletak di Desa Candirengo, Kecamatan Singosari, Malang. 2. Candi Sumberawan. Candi Sumberawan terletak di Desa Toyomaroto, Kecamatan Singosari, Malang. 3. Candi Jawi. Candi Jawi yang diperkirakan dibangun pada abad ke-13 ini terletak di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Pasuruan. 4. Candi Kangenan. Candi Kangenan adalah peristirahatan terakhir untuk Ken Arok, pendiri Kerajaan Singosari. Sistem pemerintahan Kerajaan Singosari. Dalam sistem pemerintahan Kerajaan Singosari, untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat dan tertib, Kertanegara telah membentuk badan pelaksana, yaitu dengan raja sebagai penguasa tertinggi, dan menunjuk penasihat yang terdiri dari Rakrayan Aihino, Rakrayan Aisirikan, dan Rakrayan Aihalu. Untuk membantu raja dalam menjalankan pemerintahan, ada beberapa petinggi pemerintahan, antara lain Rakrayan Mapati, Rakrayan Demung, dan Rakrayan Kanuruhan. Selain itu ada petugas-petugas pegawai rendahan. Dalam sistem pemerintahan Kerajaan Singosari, untuk mencapai stabilitas politik dalam negeri, Kertanegara menjalankan permukiman dalam lingkungan para pejabat. Orang yang tidak setuju dengan cita-cita Kertanegara akan mengalami pergantian. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama Kerajaan Singosari. Yang pertama, kehidupan politik Kerajaan Singosari. Singosari didirikan oleh Ken Arok dengan membentuk dinasti baru bernama Rojoso. Raja terbesarnya adalah Kertanegara yang melakukan ekspedisi Pamalayu dalam rangka menghambat ekspansi kekaisaran Cina. Yang kedua, kehidupan ekonomi Kerajaan Singosari. Perekonomian masyarakat berpusat pada pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Perdagangan antar pulau dan internasional berlangsung ramai dengan dikunjungi oleh banyak pedagang asing. Yang ketiga, kehidupan sosial Kerajaan Singosari. Masyarakat terdiri atas keluarga raja, kaum bangsawan, dan rakyat umum. Terdapat pula kaum tetua agama, yaitu para
pendeta Hindu maupun Buddha. Yang keempat, kehidupan budaya dan agama Kerajaan Singosari. Kehidupan agama dan kebudayaan berkembang karena didorong oleh kemakmuran rakyat. Hal ini dibuktikan oleh adanya hasil-hasil kesenian. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok yang telah berhasil mengalahkan Kertajaya Raja Kediri. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya pada masa Kertanegara. Ia ingin memperluas wilayah kekuasaan di seluruh Nusantara. Adapun usaha yang ia lakukan: 1. Usaha di dalam negeri. Kertanegara dibantu oleh 3 orang menteri yang bertugas mengatur dan meneruskan perintah raja. Angkatan perang diperkuat dengan dilengkapinya peralatan dan persenjataan. 2. Usaha ke luar negeri dengan ekspedisi Pamalayu untuk mencegah gerakan ekspansi prajurit Mongol di bawah pimpinan Bubihilai, menaklukkan Jawa Barat karena wilayah tersebut cukup strategis untuk menghadang ekspansi tentara Mongol.